Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang biji pala untuk minyak atsiri. Perkenalkan, nama saya Sanita Gitya Utama, NPM 18088. Ada yang kedua ada Cintakan Nathanieli, NPM 18102. Ada Firza Okta, NPM 18118. Dan Santi Larissa, NPM 18129. Pala pertama kali ditemukan di Kepulauan Banda Maluku dan kemudian menyebar di seluruh Indonesia. Dari seluruh bagian tanaman pala yang mempunyai nilai ekonomis adalah buahnya. Buah pala terdiri dari 4 bagian, yaitu daging, fuli, tempurung, dan biji. Biji pala dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai rempah-rempah dan minyaknya diperoleh melalui penyulingan dan dapat dimanfaatkan untuk pengobatan dan kosmetik. Biji pala dapat menghasilkan rata-rata 12% minyak atsiri dan dari fuli berkisar antara 7-18%. Kemudian untuk klasifikasi dari tanaman pala ini, dia termasuk kingdom Plantae, subkingdom Thraciobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Magnolidae, ordo Magnoliaceae, famili Myristicaceae, genus Myristica, spesies Myristica fragrans Hoff. Kemudian untuk cara tumbuh, tanaman pala memerlukan iklim yang agak konstan, terutama pada masa pertumbuhan. Keadaan iklim dipengaruhi oleh beberapa unsur seperti curah hujan, angin, dan ketinggian tempat. Untuk curah hujan, banyaknya curah hujan berkisar 2.000 hingga 3.000 mm per tahun dengan 108 hingga 180 hari per hujan. Kemudian temperatur antara 18 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian tanah harus subur, gembur, banyak mengandung humus, drainase baik, pH tanah berkisar 5,5 hingga 6,5 dengan struktur tanah lempung berpasir. Kemudian ketinggian tempat berkisar antara 0 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah tabel kandungan dalam pala, yaitu ada komposisi kimia yang terdiri dari metabolit primer dan metabolit sekunder, dan juga konsentrasi serta komponen utama dalam komposisi kimia. Dimulai dari metabolit primer, komposisi kimianya adalah minyak lemak dengan konsentrasi sebanyak 40%, yang mana terdiri dari komponen utama yaitu asam miristik dan trimyristin trigliserid. Lalu karbohidrat dengan konsentrasi sebesar 30% dengan komponen utama yaitu pati, dan protein dengan konsentrasi sebesar 6%. Untuk metabolit sekunder, yaitu ada minyak atsiri dengan konsentrasi sekitar 2-16% dengan komponen utamanya adalah terpen dan fenilpropanoid. Lalu ada senyawa fenolitik triptil yang bervariasi konsentrasinya dengan komponen utama yaitu asam fenolik, lignin, diarialkalin, dan flavonoid. Lalu ada kreatin dan pigmen dengan konsentrasi yang bervariasi dan komponen utamanya adalah polifenolik, polisetin, tanin. Kegunaan masing-masing dari komponen kimia. Yang pertama adalah asam miristik. Asam miristik seringkali digunakan di industri kecantikan sebagai salah satu komponen sabun pencuci wajah atau sabun mandi karena sifatnya mampu menyerap minyak berlebih dan kotoran di kulit. Yang kedua adalah trimyristin trigliserid. Banyak digunakan dalam industri kosmetik dan industri oleochemical sebagai substitusi lemak pangan, juga dalam industri pelumas. Keunggulan trimyristin biji pala dari minyak lainnya adalah lemak pala tidak memerlukan proses praktis. Rendemen dan kemurniannya lebih tinggi. Lalu yang ketiga adalah terpen atau terpenoid. Biasanya digunakan sebagai bahan aditif penyedap rasa alami untuk makanan, sebagai pengharum dalam wangian, obat tradisional, dan alternatif seperti aromaterapi. Vitamin A adalah salah satu contoh dari terpen terpenoid.
Selanjutnya yang keempat ada fenilpropanoid berperan penting memberi ciri bau rasa, bau khas sebagai jamu dan rempah-rempah. Eugenol memiliki berbagai manfaat dalam industri farmasi, kosmetik, makanan, minuman, rokok, pestisida, nabati, perikanan, pertambangan, kemasan aktif, dan lain-lain. Yang kelima ada lignin dan manusia. Pada manusia digunakan sebagai antioksida dalam makanan dengan menghasilkan baik walaupun dalam jumlah terbatas. Sedangkan untuk tumbuhan berfungsi memberikan sumbangan pada penguatan dinding sel. Yang keenam ada tanin bagi manusia berfungsi untuk menghambat pertumbuhan tumor. Sedangkan bagi tumbuhan sebagai pertahanan yaitu untuk mengusir pemangsa tumbuhan. Yang ketujuh ada asam fenolik bermanfaat untuk mengendalikan radikal bebas, meredakan peradangan, berpotensi mengatasi gangguan syaraf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.